ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rahimahullah, kita memasuki bab sholat tatawwu, bab sholat sunnah. Dimulai dari fadilah atau keutamaan sholat sunnah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang mula-mula apa-apa yuhasabu, yang dihisab, dihitung ya, karena nanti ada dihitung, ada ditimbang, ada hisab, ada mizan, nanti juga ada sirat ya. Tentang as-sirat itu dalam hadis dikatakan baina dhahrai jahannam. Sirat itu membentang antara dua punggung neraka jahannam. Dan kata Rasulullah SAW bahwa ana wa ummati awwalu man yujizuha, saya dan umatku yang pertama kali melintasinya. Karena dikatakan itu ada yang melintasi secepat kilat, sekejap mata. Ada yang juga terseok-seok. Fiha, di dalam itu ada duri-duri yang mencakar-cakar, yang kemudian mencapik-capik. Ya. Alhamdulillah. Itu peristiwa di As-Sirat. Ya. Nah, sebelum As-Sirat ini dihisab dulu. Yang mula-mula dihisab bihil abdu, dari seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Karena di hari kiamat itu kan peristiwanya bisa ditemukan. Tidak saja al-imanu bil yaumil akhir, itu beriman kepada hari akhir, bukan saja beriman kepada peristiwa kiamat itu saja, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang mengiringi, yang mendahului muqaddimahnya yaumul kiamat. Ada kematian, ada fitnatul qabri ya, ada azabul qabri, ada nikmatul qabri, dan seterusnya. Jadi terhadap hari kiamat itu keyakinannya bahwa pasti akan terjadi ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, kapan kiamat terjadi? Di antara jawaban Rasulullah ketika ditanya sahabat adalah wa ma hadatha, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi. Nah, salah satunya ini yang mula-mula dihisab di hari kiamat dari seorang hamba min amali, dari amal ketaatannya, sholatuhu, sholatnya. Sebab nanti juga ada amal kejahatan yang pertama kali dihisab juga ada ya. Kalau ini min amalihi, dari amal-amal ketaatan. Fa in sholuhat,
Maka jika baik soluha yasluhu, jadi bahasa kita Islam, faqad aflaha, maka sungguh beruntung, wa anjaha, dan berhasil. Jadi makanya ada nasihat mengatakan, kalau engkau ingin memperbaiki kualitas hidupmu, maka perbaiki sholat. Ya. Dasar berpikirnya dari hadis ini. Karena kalau sholatnya punya kualitas soluhat, ya, maka faqad aflaha wa anjah, maka sungguh dia akan aflaha, beruntung, wa anjah, dan berhasil. Wa in fasada, tetapi jika fasada, rusak, faqad khaba, maka dia khaba, merugi, wa khasira, dan tidak beruntung. Fa in taqasa min faridatin, maka apabila kurang sempurna dari faridah, dari kewajibannya itu, syai'an, sesuatu, qala rabbu, maka Allah berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah bagi hambaku ada tatawwu', ada ibadah sunnah dari sholatnya, fayukammila biha, maka menyempurnakan dengannya, dengan yang tatawwu'. Man taqasa minal fardhah, apa yang kurang sempurna dari yang wajib tadi. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika, kemudian terjadi kepada semua amal-amal seperti itu. Jadi yang wajib-wajib ini dari sholat, puasa, maupun zakat serta haji, yang wajib-wajib ini akan ditutup kesempurnaannya apabila ada kekurangan, mungkin kurang tumanina, kurang khusyuk, ya, akan disempurnakan dengan ibadah sunnah. Allah menyebutnya fayukammil, ya, kammala yukammil, sebagaimana ketika Allah berfirman tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ada penggunaan yang sedikit dari kata yang digunakan akmaltu dengan atmamtu. Para ulama memberikan keterangan kalau akmaltu itu berproses, ya, ada kalanya jeda, ada kalanya sesuatu itu berjarak. Tetapi kalau akmaltu itu tidak pernah putus, dan kami sempurnakan nikmat itu. Kesempurnaan nikmat Allah itu karena tidak ada putusnya nikmat-nikmat Allah itu, bahwa nikmat Allah, tapi kesempurnaan ajaran Islam itu bertahap, berproses. Ya, jadi sempurnanya ajaran Islam itu berproses. Sementara nikmat-nikmat Allah itu terus, tidak pernah putus. Ya. Jadi di sini digunakan kamala yukammil itu karena memang kadang-kadang proses kesempurnaan itu tidak terjadi sekali jadi, ya, berproses. Orang kemudian menikmati ibadah, ya, bisa khusyuk dalam ibadah juga berproses. Terutama anak-anak, ya, anak-anak kalau sudah sejak kecil diajak untuk melakukan ibadah, ya, mudah-mudahan di usianya ketika sudah dewasa nanti dia sudah semakin khusyuk dalam beribadah. Jadi hadis ini memberikan satu gambaran bahwa
ibadah-ibadah sunnah menjadi penyempurna dari ibadah-ibadah wajib ya. Bila mana ibadah wajib ini ada kekurangan dari hal kesempurnaan. Kalau yang sebelumnya kita membahas tentang tidak sempurnanya sholat itu karena ada pembatal yang terjadi ya, karena untuk karena wudunya tidak sempurna dan seterusnya. Baik. Anjuran mengerjakan sholat sunnah ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi nur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian qada mengerjakan as-shalat fi masjidihi, di masjidnya ya, falyaj'al li baitihi, maka hendaklah ia menjadikan bagi rumahnya nasiban ya, ada nasib, ada kedudukan, ada bagian ya, min sholatihi, dari sholatnya ya, dari bagian sholatnya, karena ada sholat wajib, ada sholat sunnah, maka jadikan rumah itu nasiban, ada bagian yang dikerjakan di rumah dari sholatnya itu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ja'ilun li baitihi ya, menjadikan di rumahnya itu min sholati, dari sholatnya nur, cahaya. Dalam ayat yang lain dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri itu, tapi saya lupa ya, apakah Imam Hasan Al-Basri atau ulama yang lain, itu menganjurkan kalau sholat sunnah di rumah itu tidak hanya di satu tempat, di pindah-pindah begitu, supaya bumi yang ia tempati untuk sujud itu bersaksi kelak di hari ini. Adapun sholat wajib bagi laki-laki memang yang utama di masjid ya. Sholatul mar'i ya, afdhalu sholatul mar'i di masjid ya. Atau dikatakan afdhalu sholatil mar'i ba'dal maktubati fi baiti. Sholat sunnah seseorang itu yang paling utama di rumah sesudah kewajibannya sholat wajib atau sholat fardu di masjid. Ilal maktubah, kecuali yang wajib, artinya sholat seseorang itu yang sunnah itu lebih baik di rumah ya. Nah, terus kalau sholat sunnah yang terkait dengan ibadah fardu ya, terus ada kajian begini ya, memang itu baik ya. Tetapi yang terbaik itu sebenarnya di rumah. Makanya tadi ada disebutkan ada nasiban min sholati, masih ada sholat sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan di rumah ya. Mau berangkat sholat subuh ya, insya Allah masih nututi umpamanya sholat sunnah qobliyahnya di rumah. Kalau sholat subuhnya agak jauh ya, sementara masjidnya umatnya hanya 5 menit dari Anda, ini yang harus dipertimbangkan. Kalau masjid-masjid yang lain itu ada yang 15 menit, ada yang 20 menit ya. Jadi ya kita pinter-pinternya mengatur waktu supaya ibadah sunnahnya bisa tetap kita kerjakan dengan segala keutamaannya ya.
dan tidak tertinggal sholat fardunya. Dalil ibadah sholat sunnah yang 10 rakaat. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Dari sahabat Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yang pertama rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Sebelum zuhur 2, sesudahnya 2, kemudian 2 rakaat lagi sesudah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, wa rakaataini qabla sholat subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan, ya, sehingga dan ini adalah sholat yang tidak seorang pun ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di saat itu, waktu-waktu tersebut tidak ada yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana haddatsatni Hafsah, telah menceritakan kepadaku Hafsah, annahu kana idza adzana muadzin wa tala'a al-fajr shalla rak'ataini. Hafsah menceritakan bahwa beliau apabila muadzin sudah mengumandangkan azan fajar, telah terbit, ya, shalla rak'ataini, beliau sholat 2 rakaat. Jamaah rahimakumullah, ini hitungan yang 10 rakaat, sebab ada yang menyebut 12 rakaat, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan siapa yang sholat tidak meninggalkan sintai asyrata rakaatan, ya, 12 rakaat, yang rinciannya zuhurnya ini 4, ya. Sebelum zuhur atau sesudah zuhur yang balik? Sebelum, ya. Kalau yang 4 rakaat sesudah zuhur itu yang Jumat, ya, yang Jumat, ba'dal Jumat. Nah, sehingga ini menjadi catatan bagi kita, bagi mereka yang menghafal sebagaimana sahabat Ibnu Umar mengerjakan 10. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Bagi yang mereka mau istiqomah di yang 12 rakaat, ya, yang dalam hadis itu dikatakan banallahu masjidah banallahu ba'itan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga, ya, tentu memilih keistiqomahannya. Karena dua-duanya juga punya dasar dalam beramal. Sebab jamaah rahimahullah, ketika ibadah ini ditunaikan dengan ikhlas karena Allah dan mutaba'ah Rasul, itulah yang dituntut, ya. Siapa-siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala berharap berjumpa dengan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Klausulnya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah,
maka ya'mal amalan sholihan, hendaknya dia beramal sholih. Beramal sholih ini mutabiqah, harus cocok, harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan harus ikhlas dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Tidak melakukan perbuatan syirik dalam ibadah, tidak melakukan syirik dalam doa, tidak melakukan syirik dalam cinta, ya. Ada syirkul mahabbah, ada syirkul ta'ah, ya, dan seterusnya. Berikutnya ayat ini yang tadi dikatakan bahwa yang qobliyahnya 4, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, ya. Beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur. Ini yang diungkapkan oleh Aisyah, sementara yang dihafalkan oleh sahabat Ibnu Umar tadi yang qobliyah hanya 2. Wa rak'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sehingga ini menjadi dasar, ya, bagi kita yang sudah melazimkan sholat qobliyah 2, ya, karena didasari hadis riwayat Ibnu Umar yang mendasari zuhur qobliyahnya itu 4, ya, berdasarkan riwayat Aisyah. Dua-duanya punya dasar, ya. Sehingga kalau kemudian kita pilih dasarnya sahabat Ibnu Umar, ya sudah, itu melazimkan berdoa. Wa an Abdullah bin Mughaffal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, thumma qala fi thalithati liman syaa. Baina kulli adanaini, di antara tiap-tiap 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah adzanaini, antara 2 adzan, ya. Yang pertama itu adzan itu panggilan untuk orang datang ke masjid, yang kedua panggilan untuk orang memulai sholat, ya. Sholatun, ada sholat, ya, ada sholat sunnah maksudnya. Nabi sampai mengatakan 2 kali, baina adzanaini sholatun. Kemudian ketiga kalinya liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya. Ya, ini kemudian menjadi dasar bagi ulama menetapkan yang tadi itu muakkadah, sangat dianjurkan. Kalau ini ghair muakkadah, tidak terlalu dianjurkan. Nanti memberi kelonggaran liman syaa, bagi siapa yang menghendaki. Jadi kalau ada orang setelah adzan isya, misalkan ada orang sholat, ya boleh jadi dia melandasi dari ini, ya. Mungkin dia baru datang sholat sunnah tahiyatul masjid misalkan. Kalau dia baru selesai wudu, mungkin dia juga sholat sunnah zuhur, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Atau yang ketiga, boleh jadi dia sholat itu karena memahami hadis ini bahwa ada memang sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Karena di situ menggunakan baina kulli adzanaini, pada tiap-tiap 2 adzan, ya. Adzan itu hanya digunakan untuk sholat fardu, ya. Panggilan untuk sholat fardu. Yang wajib itu kalau berjamaah, ya. Kalau sendirian, ya sunnah, ya. Tidak diwajibkan adzan ketika sholat munfarid, sholat sendirian, tapi disunahkan.
Karena ada riwayat yang mengatakan ada seorang penggembala yang ada di puncak gunung itu mengumandangkan adzan itu lebih baik ya dia lakukan walaupun dia sholat sendirian. Kita tidak mungkin manggil wedus gitu kan, tidak mungkin. Terus tidak punya taklid. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi kemutlakannya ada di baina kulli adzanaini. Tiap-tiap antara adzan dan iqamah ada sholat. Ya. Nah, kalau itu dipahami kemutlakannya ya sholat sunnah berarti ada di situ. Tetapi Nabi mengatakan liman syaa. Sebagaimana ada yang riwayat lain itu ketika Nabi mengatakan shollu qoblal maghrib. Ya. Sholatlah kalian sebelum menunaikan sholat maghrib. Sudah masuk waktunya shollu qoblal maghrib. Itu juga di akhir dikatakan liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya. Nah, jadi boleh rakaat ini qoblal maghrib. Nah, kalau itu kemudian dijadikan penguat dari ini baina kulli adzanaini, tapi juga sama yang mengatakan hal itu ketika sudah masuk waktu maghrib belum iqamah, nah menunaikan 2 rakaat liman syaa, bagi siapa yang menunaikan. Ada riwayat yang mengatakan arba'an qabla al-'asr ya. Harusnya banyak, tetapi hadisnya juga tidak luput dari kelemahan. Ya. Namun dalam riwayat Abu Dawud kalau nggak salah, riwayat Hakim itu dikatakan ala syartul Muslim. Jadi rawi-rawinya itu sesuai dengan yang dipersyaratkan Imam Muslim. Ya. Kita baca an Aliin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Ya. Dari sahabat Ali yang berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Yafsilu bainahunna, yang beliau memisahkan di antara keduanya, di antaranya bitaslim dan ucapan salam. Jadi membagi 2 yang terpisah dengan ucapan salam. Alal malaikah, kepada para malaikat al-muqarrabin yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tabi'ahum, dan kepada siapa-siapa yang mengikuti mereka minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, wal mukminin, dan orang-orang mukmin. Ya. Yang diriwayat Hakim yang saya katakan tadi dikatakan rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ini yang riwayat kemudian didukung riwayat-riwayat yang lainnya, karena banyak persaksian dari jalur yang berbeda-beda, tetapi hadisnya sama. Orang-orang yang meriwayatkan berbeda-beda, meskipun di antara mereka ada sejumlah kelemahan karena kekurangan hafalannya, kemudian didukung dengan rawi-rawi ini sesuai dengan rawi syarat Muslim, sehingga kemudian hadis ini menjadi hasan li ghairi. Sehingga para ulama termasuk Syekh Abdul Amin Al-Badawi ini mensahihkannya, menjadikan dasar bahwa sholat sunnah sebelum asar itu ada jumlahnya 4 rakaat yang dipisah menjadi 2 salam. Yang fadilahnya rahimallahu, mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Dan rahmat itulah yang kita tunggu-tunggu. Dan rahmat bahwa
wedang jahe. Nah, Diombe. Kalau di pesantren itu Roman tukang bawa kopi. Nah, kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi dikatakan la yanjua, tidak akan berhasil, tidak akan sukses ahadukum, salah seorang di antara kalian di amal ini dengan semata-mata amal. Jadi kita yang sudah beramal pun belum menjamin amal itu akan memberikan manfaat dari kita. La yanju ahadukum bi'amali illa, kecuali ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali Allah meliputi amal kita itu dengan rahmatnya dan keutamaan. Nah, maka inilah Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jamaah rahimahullah, beberapa hadis yang menceritakan bacaan ayat-ayat Al-Quran pada sebagian sholat. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi pernah bersabda, nikmatis suratani, ya, dua surah yang terbaik, yuqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr, yang yuqra'u dibaca keduanya pada 2 rakaat sebelum subuh, yakni qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi salat sunah qabliyah subuh yang dibaca itu qul sama qul ya ayyuhal kafirun. Meskipun kita sudah pernah bahas di sebelumnya ketika membahas yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat sunnah, ya, itu juga pernah Nabi sholat sunnahnya itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Di sini Nabi mengatakan bahwa dua surah yang terbaik yang dibaca pada kedua rakaat sholat subuh, yang pertama Al-Ikhlas, ya. Nah, kalau dicari hikmahnya tentu sangat luas, ya. Betapa Rasulullah SAW memilihkan surah ini adalah bentuk yang namanya dalam Islam itu loyalitas, ya. Kesetiaan. Karena dalam surah Al-Ikhlas itu intinya ya pengakuan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Walaq, ya. Sementara surah yang kedua yaitu Al-Kafirun, Al-Bara', berlepas dari segala bentuk kafiran. Kesetiaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas dari segala yang berlawanan atau bertentangan dengan tauhid. Ambulan jenazah dan manusia. Baik, jamaah rahimakumullah. Berikutnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kalau tadi dikatakan tunggu dulu baru kuliah, sekarang riwayat dari Abu Hurairah yang lain Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas, urutannya gitu, ya. Apakah ini kemudian menjadi mutlak urutannya gitu? Tidak. Bahwa wau di sini tidak menjadi kemutlakan bahwa urutannya dulu baru kuliah atau kuliah baru tidak. Jadi itu jelas menunjukkan bahwa tidak
menjadi urutan yang mutlak. Ya, yang dibaca itu aja dua-dua. Seperti ini logikanya. Siapa tadi yang ngasih ini? Najib membawa jahe, minuman jahe dan air mineral. Ya. Dan ini kan tidak kemudian serta merta menunjukkan bahwa harus ini dulu baru ini. Tidak menunjukkan itu. Ya. Yang pasti dua-duanya ada. Jadi tidak. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Tidak harus kemudian Zaid dulu yang datang baru Ahmad. Tidak harus seperti itu. Kalau Ja'a Zaidun summa Ahmad, nah baru itu. Datanglah Zaid kemudian Ahmad, baru itu urutan. Nah, penggunaan wawu seperti ini ya tidak menjadi itu, maka itu sebagai tapi tartib ya. Kecuali ada indikasi, ya. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa itu adalah tartib. Makanya sebagian ulama ketika menjelaskan tentang urutan berwudu ya, tidak wudu miras salat atau sebelum jauh baik dan seterusnya itu. Indikatornya apa ya? Bagaimana prakteknya Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah urutannya begitu. Nah, maka itu menjadi arahnya kepada kita. Ada yang bertanya banyak wudunya sekarang wudu misalnya di rumah itu umur Rasulullah SAW. Oh, sikilnya di masjid, boleh nggak? Sikilnya di masjid. Mati airnya di rumah itu. Kurang. Ya pertanyaan agak mengada-ada ya. Tapi ya dijawab aja ya. Kalian mau kemana itu? Nah, biasa meniru orang yang wudunya nggak sempurna itu, ya, irji, kalian wudu mana itu? Jadi ada orang yang kemarin ya di pertemuan sebelumnya yang orang wudunya itu sekeping koin itu tidak terkena wudu, tapi saya suruh balik deh, suruh menyelam wudu dan ulangi sholatnya. Karena dianggap sholatnya tidak sah karena wudunya jelas. Kalau tahu, kalau tidak memperhatikan beda lagi. Makanya nanti benar-benar memperhatikan asbabul wudu, sempurnakanlah wudu. Ada itu, dia mau silakan. Kesempurnaan wudu tadi. Iya. Saya pernah ikut dalam sebuah sholat berjamaah. Nah, sebelum sholat itu saya ini berwudu bersebelahan dengan seorang tersebut. Nah, wudu dan masuk musola, hormat. Ternyata yang wudu di sebelah saya itu dari imam. Setelah jadi imam, saya tidak terlalu memperhatikan. Nah, ketika sholat, saya perhatikan kakinya ini kok kering, Ustaz. Kering, masih kering kanan kirinya, Ustaz. Dalam hati saya, ini mau wuduin teman apa orang? Nah, ini sholat saya bagaimana, Ustaz? Sholatnya imamnya batal, mau sampai batal bisa. Enggak ya? Enggak. Sholatnya tetap sah. Ya. Saya batal imamnya batal. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika dia bertindak sebagai imam, lebih baik saya nggak ikut, Ustaz ya. Ya batal. Enggak, karena sudah pernah melihat dia tidak menunaikan wudunya itu, Ustaz. Boleh selamat ya. Nah, iya. Gara-gara menghormati wong situ ini malah jadi. Kalau perlu cuma juga ngasih ini. Kesurupan lah. Iya, dari Jamal rahimahullah. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayn al-fajr bil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina
ayat allati fi Al-Baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Ya. Nabi SAW membaca pada 2 rakaat salat subuh atau qiyam subuh, ya, membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonir qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Dan kemudian qiraat yang kedua membaca amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Ya. Jadi ini ayat-ayat pilihan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma ahsa ma sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u fil rak'atayn ba'da al-maghribi wa fil rak'atayn qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu. Tidak terhitung, ya, ma ahsa ma sami'tu, apa yang aku dengar dari Rasulullah. Beliau membaca pada 2 rakaat sesudah maghrib dan sebelum subuh, yaitu qul hu dan qul ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, ya, di ibadah-ibadah sunnah kita itu. Jamaah rahimahullah, ini kemudian tidak menjadi pembatas, makanya dimasukkan dalam keutamaan surah yang dibaca dalam sholat sunnah. Tapi bukan berarti mutlak harus itu, ya. Dan itulah kemudian dimasukkan dalam bab keutamaan sebagian bacaan dari surah-surah di dalam sholat sunnah, ya. Kenapa menjadi tidak mutlak? Karena Nabi pernah tidak membaca surah sama sekali, tidak membaca surah dalam sholat sunnahnya itu. Saking pendeknya raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang sangat ringan. Bisa. Dari jamaah rahimahullah, mudah-mudahan ini ibadah-ibadah sunnah yang tadi di awal sudah dilandasi dengan bahwa ibadah sunnah ini punya fungsi, ya, untuk menyempurnakan ibadah yang wajib, ya. Bahwa yang pertama dihisab itu adalah sholatnya, maka memperbaiki kualitas hidup kita itu melalui sholat. Jadi jadikanlah sholat itu, Allah sudah menyebut wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan satu sebagai penolong, yang penolong di dunia dan penolong di akhirat. Yang pertama kali dihisab dari amal taat itu adalah sholat. Makanya Nabi juga berkali-kali mewanti-wanti tentang wudhu tadi, ya, sebagai pintu masuk keabsahan sholat itu, ya. Maka betul kalau kemudian kita ketika Allah menyuruh kita berwudu, kita tunggu kita sholat toksi wujud dan sebagainya, itu serius dalam wudu. Jangan sampai wudu kita itu bergesekan, sifat-sifatan. Itu juga sebagaimana perintah sholat. Nah, pintu masuknya keabsahan sholat dari wudu kita. Untuk memperbaiki sholat, ya perbaiki wudunya dulu. Untuk memperbaiki kualitas hidup kita, ya perbaiki sholat. Dan jamaah rahimahullah, itu yang kita baca pada sore hari ini. Berikutnya insyaallah kita akan masuk ke sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bismillah. Kita tutup dengan tanya dulu, Ustaz. Oke. Tentang ini, Ustaz, tentang apa namanya, bacaan Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat jahar fardu, ya. Iya, itu kan ada yang menjadi rukun, ada yang tidak, kan gitu, ya. Untuk yang meyakini itu sebagai rukun, Ustaz, wajib, ya.
Ini timing membacanya itu kapan Ustaz? Karena kemarin saya baru pertama mendapatkan keterangan itu, baru pertama kemarin itu, bahwa membacanya itu bersamaan dengan imam. Ketika imam alhamdulillah, kita makmumnya juga alhamdulillah, dan seterusnya begitu. Ini timing yang pas itu kapan? Ya, ini memang sudah terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya. Yang pertama, bahwa jika dibacakan Al-Qur'an maka perintahnya adalah diam dan perhatikan. Nah, kapan itu mendengarnya? Keadaan kita tidak sholat atau di dalam sholat? Kan pendeknya begitu, pilihannya ketika kita sholat atau di luar sholat. Di luar sholat mau lagi mancing, mau lagi ora-ora, mau lagi ngapain aja, itu kita diperintah diam itu di mana? Ya, makanya kemudian ulama mengambil kesimpulan perintah itu diam dan perhatikan itu adalah ketika sholat. Nah, itu yang melandasi bahwa ketika imam jahar, makmum tidak boleh bicara apapun, termasuk membaca apabila dibacakan Quran. Nah, sehingga memaknai hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab tidak sempurna atau tidak sah atau tidak ada sholat bagi orang yang belum membaca Al-Fatihah itu, maka ketika dia terlambat mengikuti bacaan Al-Fatihah imam, maka dia belum sunat sempurna. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya dia membaca setelah selesai imam membaca Al-Fatihah. Ya. Pendapat yang ketiga, bahwa bacaan imam itu terhadap bacaan makmum, sehingga sekalipun terlewat satu rakaat bacaan Al-Fatihah, bahkan masih rukuk, itu sudah dapat man adroka rokatan fakot adroka sholat. Mereka mengambil pendapat seperti itu. Barang siapa yang menjumpai rukuk, maka dia sudah mendapati satu rakaat. Tinggal beda dengan mantapnya imam. Karena semua juga punya dasar berpikir. Ini namanya ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Kalau dia sudah yakin dengan pendapatnya itu, ya sudah. Ijtihad itu tidak ada yang salah. Ya, kalau tidak sesuai nanti pahalanya satu, kalau benar itu pahalanya. Jadi bahwa kemudian saya lebih mantap kalau bacaan imam yang harus penuh kita dengarkan, menggunakan dasar. Bagi mereka yang mengambil pendapat itu, yang monggo dengan pendapatnya. Nah, kalau membandingkan mana yang lebih benar, ya susah, kita tidak bisa menghakimi. Semua punya pendapat. Saya lebih yakin yang mendekati dengan logika berpikir ya, yang seperti ini adalah lebih mantap. Tambah. Dulu itu ada seorang ustadz saya, salah satu dari ustadz saya itu, kalau wudhu itu melebihi dari 3 basuhan. Kadang sampai 10 kali membasuh tangan pun juga begitu. Balik. Terus gimana hukumnya itu basuh? Terus beliaunya itu tidak mau kalau orang lain yang mengimami tidak
kalau orang lain yang mengimami itu nggak sah katanya. Gimana hukumnya tadi yang untuk yang berlebihan? Ya, yang berlebihannya itu yang tidak benar. Oh, iya. Kalau wudhunya ya apa Tapi- wudhunya? Tapi tetap sah itu. Sah. Wudhunya. Berlebihannya itu yang mubadir banyak itu aku. Bahwa la yuhibbul musrifin. Iya. Ya. Di beberapa apa namanya riwayat itu Nabi itu kalau wudhu itu airnya sangat sedikit, sangat gayu. Bahkan kumur-kumur di balai mana itu. Iya, kalau mereka ini kan, ya boleh gitu. Ya, ya itu kan pikiran kita. Ya. Jadi kalau kemudian apa namanya berlebihannya itu ya tidak boleh ya. Kalau wudhunya ya sepanjang seluruh anggota wudhu itu sudah terbasuh ya sudah sah wudhunya. Nah berlebihannya ini ya bacot gitu ya. Oh nggak harus mesti sah. Udah kepala yang goyang. Lah iya. Makanya membasuh tadi ya, bukan menggambior ya. Bukan menggambior. Lek digambiorkan tidak betul. Ya belajar itu ya perlu tambahan pengetahuan, banyak membaca, banyak. Karena kalau kurang pengetahuan itu akhirnya jadi ngarang diri ya. Makanya mantep pakai Kayak ini dengan kosong. mantep pakai suku hitung rokaat misalnya, pakai mantep ini. Tapi kan tidak sesuai dengan tuntunan. Begitu jamaah rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati amal-amal kita sehingga menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Nabi yang diberikan keikhlasan dalam beribadah, lahir dan batin kita senantiasa tunduk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita wa astaghfirullahaladzim wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.